Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila. Di sini saya akan menunjukkan sikap caring, menjaga privasi, dan melaksanakan legal etis di setiap asuhan keperawatan yang diberikan. Menunjukkan sikap caring. Caring adalah kegiatan yang bisa dikerjakan setiap hari secara tulus, ikhlas, serta sikap peduli dengan persoalan yang dirasakan pasien. Caring dinyatakan sebagai suatu cara berperilaku dan memperlakukan orang lain sebagai manusia. Sikap moral yang tinggi, interaksi interpersonal, dan juga intervensi yang terapeti. Selanjutnya ada indikasi. Secara umum sikap caring ini diberikan terhadap semua pasien yang dirawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Selanjutnya ada tujuan tindakan, yaitu kondisi pasien klien menjadi meningkat, memberikan asuhan fisik dan memperhatikan emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan pada pasien. Selanjutnya ada prosedur tindakan, yaitu persiapan alat yang diperlukan terkait dengan tindakan keperawatan yang diberikan. Pelaksanaan, yaitu memberikan salam terapeutik, siapkan alat sesuai kebutuhan prosedur dan dekatkan ke samping tempat tidur klien, mencuci tangan, lalu ada siapkan klien, yaitu bina hubungan saling percaya, kontrak tindakan, jaga privasi klien, panggil klien dengan nama yang dia senangi, sebutkan kelebihan klien, tunjukkan sikap mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, berikan waktu untuk klien sekalipun sedang sibuk, tunjukkan sikap penuh perhatian dan dengarkan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan. Tunjukkan sikap menghargai dan menghormati pendapat dan keputusan klien terkait dengan perawatannya. Lakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan status kesehatan klien dengan sikap yang menghargai. Lalu kita untuk merapikan alat-alat serta mencuci tangan. Selanjutnya ada menjaga privasi. Menjaga privasi adalah kerahasiaan informasi medis pasien dalam pelayanan dan pengobatan. Tujuannya ini untuk menjaga kerahasiaan pasien selama di rumah sakit dan memberikan ketenangan dan kenyamanan pasien selama di rumah sakit. Indikasinya apa saja sih? Indikasi secara umum, sikap menjaga privasi diberikan terhadap semua klien yang dirawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur ini untuk setiap petugas dalam melaksanakan tindakan harus memperhatikan privasi dengan cara, yaitu pada saat melakukan pemanggilan antrian pasien di poliklinik agar perawat mendekat ke arah pasien. Yaitu selanjutnya pada saat petugas mengisi data pasien atau melakukan anamnese kepada pasien, maka dilakukan di ruang yang tertutup atau tidak didengar oleh pasien yang lain. Selanjutnya, pada saat petugas melakukan pemeriksaan fisik atau tindakan medis kepada pasien, maka dilakukan di ruang tertutup atau memasang tirai pembatas. Selanjutnya, petugas tidak membicarakan informasi medis pada pasien di nurse station atau tempat umum seperti lobi, kafe, lift, koridor, dan lainnya. Selanjutnya, petugas tidak boleh memberikan password komputer kepada orang lain, tidak meninggalkan komputer yang berisi data pasien tanpa pengawasan atau perlindungan dari password, meninggalkan rekam medis dalam keadaan terbuka, dan membawa berkas rekam medis tanpa pasien, dan tidak meletakkan rekam medis di tempat yang mudah dijangkau orang atau yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, ini ada melaksanakan legal etis. Pengertian etika keperawatan nursing ethic yaitu merupakan bentuk ekspresi bagaimana perawat seharusnya mengatur diri sendiri, dan etika keperawatan diatur dalam kode etik keperawatan. Aspek legal etik keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajibannya yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan, adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit. Selanjutnya, isi dari prinsip legal dan etis yaitu autonomi. Prinsip autonomi yaitu merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Selanjutnya ada benefaction, yaitu atau berbuat baik. Benefaction ini berarti hanya melakukan sesuatu yang baik, kebaikan, memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan
dan peningkatan kebaikan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Terkadang dalam situasi pelayanan ini kesehatan terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Selanjutnya ada justice, yaitu keadilan. Prinsip keadilan ini dibutuhkan untuk tercapainya yang sama dan adil terhadap orang lainnya. Menunjukkan prinsip-prinsip moral ini legal dan kemanusiaan, nilai direfleksikan dalam praktek profesional. Ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar, sesuai dengan hukum, standar praktek, dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada normal efficient atau tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Selanjutnya ada veracity, yaitu kejujuran. Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk penyampaian kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien ini sangat mengerti. Selanjutnya ada fidelity, yaitu menepati janji. Prinsip ini sangat dibutuhkan oleh individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain, sehingga perawat itu setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Selanjutnya ada confidentiality, yaitu kerahasiaan, yaitu aturan dalam prinsip kerahasiaan ini, yaitu informasi tentang pasien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan pasien aja gitu. Selanjutnya ada accountability atau akuntabilitas, yaitu merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seseorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali. Selanjutnya ada informed consent, yaitu terdiri dari dua kata, yaitu informed yang berarti telah mendapatkan penjelasan atau keterangan atau informasi, dan consent yang artinya persetujuan atau memberi izin. Jadi, informed consent ini yaitu mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian, informed consent ini dapat didefinisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan dengannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.